Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan tujuan berita. Dari segi pengertiannya, berita dapat didefinisikan sebagai suatu informasi yang menyajikan cerita atau keterangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Nah, di sini di dalam teks berita yang ditekankan adalah informasi. Jadi, apa sih inti dari berita itu? Kalau ada pertanyaan seperti itu misalnya, berarti inti teks berita itu adalah informasi ini. Bukan cerita, bukan keterangan, bukan deskripsi atau sebagainya, tapi informasi. Nah, dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan teks berita adalah memberikan informasi terkait suatu peristiwa atau kejadian yang sedang ramai diperbincangkan. Yang ramai diperbincangkan ini biasa disebut pula aktual ini. Terus sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Sesuai dengan fakta berarti disebut juga dengan faktual. Jadi aktual itu adalah yang ramai diperbincangkan. Terus faktual itu adalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Terus media penyampaian berita itu ada 3. Yang pertama media cetak, yang kedua elektronik, yang ketiga daring. Media cetak itu seperti majalah, koran dan sebagainya. Media elektronik itu seperti TV dan radio seperti itu. Jadi melalui media-media yang tidak memerlukan sinyal. Sedangkan yang perlu sinyal yaitu kita sebut dengan daring atau dalam jaringan internet itu seperti Instagram, WordPress, Google, YouTube, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, unsur teks berita itu ada 6. Ada yang menyingkat dengan 5W1H, ada yang menyingkat dengan adik simbah. 5W1H itu apa saja? Yaitu what, where, when, who, why, how. Sedangkan adik simbah itu diambilkan dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau what itu pasti berisi tentang peristiwa yang diberitakan. Jadi apa peristiwa yang diberitakan itu ada di what. Kalau di where itu unsur berita yang isinya tentang informasi tempat terjadinya peristiwa. Jadi tempatnya di mana itu ada di where ini. Terus kapan atau when itu berisi tentang informasi berupa waktu. Terus who atau siapa ini berisi tentang informasi mengenai persona atau orang yang terlibat di dalam peristiwa. Terus why atau mengapa itu berisi tentang unsur berita mengenai alasan atau sebab terjadinya peristiwa tertentu. Terus yang terakhir adalah bagaimana atau how. Ini berisi tentang detail kronologis dari sebuah peristiwa. Terus yang terakhir kita akan belajar tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Meringkas berita yaitu membuat berita menjadi lebih ringkas atau lebih pendek. Tujuannya yaitu untuk mengefisienkan waktu seorang yang ingin mendapatkan, memahami atau mengolah informasi dari berita tersebut. Jadi intinya mengefisienkan waktu ini. Nah, untuk meringkas berita kita harus didasari oleh pengetahuan tentang unsur-unsur berita yang 5W1H tadi. Nah, secara tahapan-tahapannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mendengarkan atau membaca beritanya. Nah, dari berita yang kita baca itu kita catat pokok-pokok berita menggunakan 5W1H. Jadi 5W1H dalam berita itu apa saja? Yaitu pokok-pokok beritanya. Sedangkan untuk fakta-fakta, terus data, terus opini-opini penulis itu tidak masuk ke dalam pokok-pokok. Yang masuk ke dalam pokok berita yaitu 5W1H ini. Sedangkan yang terakhir yaitu menyampaikan kembali berita tersebut secara lengkap dan ringkas. Jadi 5W1H ini kita ungkapkan kembali dalam bentuk yang lebih lengkap dan ringkas. Nah, setelah tadi kita belajar tentang meringkas berita, sekarang kita belajar tentang menyimpulkan isi berita, menyimpulkan berita.
Nah, menyimpulkan berita ini dimaknai sebagai kata-kata akhir dari suatu untaian berita. Jadi kalau meringkas tadi memendekkan berita tersebut, kalau menyimpulkan berita kita membuat kata-kata akhir dari suatu berita. Dan simpulan berita ini didasarkan dari ringkasan berita yang telah kita buat. Jadi kalau digambarkan dari sebuah bagan, kesimpulan berita itu adalah kata-kata akhir dari unsur-unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana yang tertuang dari ringkasan berita sebelumnya. Nah, setelah 5W1H ini dipadatkan, terus kita membuat kata-kata akhir. Nah, kata-kata akhir itulah yang disebut dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan tidak berisi 5 ini, hanya kata-kata akhir saja. Sedangkan kalau kita membuat isi dari 5 ini, itu masuknya di ringkasan, bukan kesimpulan ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa ditanyakan di grup atau kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.